Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, gengs. Geng, gimana nih kabar kalian yang punya motor berangka ESAV? Karena kan emang beberapa waktu belakangan ini kasus rangka viral ESAV ini emang memperkeruh suasana ataupun ya bikin sedikit-sedikit khawatir ya, apalagi buat kalian-kalian yang punya motor berangka ESAV ini. Dan emang kasus viral rangka ESAV ini menyita perhatian banget ya geng, sampai pemerintah pun turun tangan dan menerjunkan timnya, yaitu diantaranya ada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Hubdat, ada lagi itu Kementerian Perhubungan atau Kemenhub bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT geng. Dan mereka itu sedang berusaha mengungkap ataupun menginvestigasi si rangka viral ini geng di AHM sana geng. Jadi udah beberapa waktu ya tim ini melakukan investigasi terhadap rangka viral ini, terhadap rangka ESAV ini, dan bersama dengan AHM juga geng. Dan waktunya itu emang gak bisa dibilang sebentar ya geng, emang cukup lama. Dan akhirnya tim ini pun menyampaikan apa ya yang mereka dapatkan setelah melakukan investigasi geng. Dan mereka itu, tim ini mengatakan jika masyarakat itu nggak perlu khawatir katanya geng soal rangka ESAV ini geng, karena saat ini itu emang sedang dalam perbaikan dan tentunya untuk mengutamakan kendaraan dan berkeselamatan ke depannya geng. Jadi dikatakan jika sekarang si AHM ini sedang melakukan perbaikan geng, dan beberapa waktu yang lalu emang si tim peneliti ini emang melakukan penelitian terhadap PT AHM atau dari cara AHM ini membuat rangka ESAV-nya ini geng, mulai dari bahan yang digunakan yaitu raw material yang berupa high strength steel atau HSS yang diproses menjadi rangka dan dilakukan pelapisan atau coating dengan metode CED geng, atau cathodic electrode deposition secara dipping atau dicelup geng. Jadi si rangka ini emang dari baja ya geng, baja yang dipres, mungkin dipres setelah itu dilakukan pelapisan itu dengan cara dicelup katanya geng. Dan tim ini juga mengatakan jika si rangka ini emang cukup kuat geng, jadi masyarakat itu nggak perlu khawatir soal kekuatannya geng. Dan masih menurut peneliti ini ya guys ya, mereka itu juga menyaksikan proses pengendalian kualitasnya geng. Jadi produknya itu mulai dari bahan yang datang, material datang, lalu di-press, di-welding, dan dilapisi. Serta tim ini juga menyebutkan jika dimensi maupun ketebalan proses pelapisannya itu udah memenuhi standar manufacturing global geng. Mereka juga menambahkan jika struktur rangka ESAV ini cukup kuat dan juga tidak punya daerah-daerah rawan yang rawan patah gitu geng, katanya. Dan untuk semakin meyakinkan, tim ini juga meneliti motor-motor yang milik konsumen ya geng ya, yang terutama yang memiliki rangka ESAV ini geng. Dan mereka itu menemukan karat itu pada bagian dalam rangkanya yang tidak terlapisi oleh coatingnya tadi geng, dan lubang-lubang pembuangan di bawah yang berpotensi tertutup kotoran sehingga menjebak air dan bisa itu menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan meningkatkan kemungkinan korosi ataupun berkaratnya ini geng. Dan Ditjen Hubdat dan KNKT ini melihat untuk kayaknya dikatakan perlu edukasi tentang perawatan kendaraan ini geng, agar dikatakan agar rangka ini menjadi awet ataupun kendaraan itu menjadi awet begitu geng. Nah, kalau mereka tahu, kalau tim ini tahu ya kan rangkanya itu berkaratnya itu dari dalam, dan tadi dikatakan kalau si rangka ESAV ini katanya udah dilapisi dengan cara cat dengan dicelup gitu ya. Lah kok bisa ya geng berkaratnya itu dari dalam? Apa itu ngecelupnya cuma
di ujungnya aja atau gimana? Terus kok apa ya? Dikatakan kalau ketebalan dari rangka ini memenuhi standar manufacturing global. Kelihatannya kalau dipukul itu bunyinya teng 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 gitu ya, geng. Ini gimana ya tim penelitinya yang emang kapasitas otakku yang nggak cukup nyampe nangkep maksud dari tim peneliti atau emang gimana ya, geng? Nah kalau begini kan jatuhnya kayaknya Honda itu nggak bakal recall produk rangka ESAF-nya ini, geng. Gimana kalau menurut kalian, geng? Apakah ini emang jalan terbaik dari pemerintah dan AHM atau ada permainan kayak gini, geng? Ada jabat tangan di bawah meja atau gimana ya, geng? Dan kalau begini pun Honda juga menawarkan layanan 24 jam untuk rangka dan perawatannya, geng. Tentunya Honda juga menawarkan rangka yang dijual terpisah alias kalian bisa beli rangkanya, geng. Jadi sekarang Honda itu jualan rangka juga, nggak cuma jualan spare part. Dan gimana, geng, kalau menurut kalian? Kayaknya sih emang gimana ya, terkesan kayak semacam nggak peduli akan keselamatan ataupun nggak peduli sama tanggung jawab mereka sebagai produsen dan bisnis yang berjualan gitu ya, geng. Kalau ujung-ujungnya tetap nggak mau recall, nggak mau bertanggung jawab atas rangka-rangkanya ini. Dan kalau begini sih ya mungkin kita hanya bisa berharap semoga masyarakat kita ini lebih bijaksana lagi untuk memilih kendaraan yang tentunya lebih aman aja, geng. Nggak apa-apa boros sedikit. Semoga masyarakat kita lebih aware ya, lebih perhatian, lebih mengutamakan keselamatan daripada itu ataupun keiritan ataupun gaya-gayaan doang. Semoga masyarakat kita lebih bisa memilih kendaraan yang lebih aman untuk kesehariannya. Ya boros-boros sedikit. Emang selisihnya berapa sih boros? Paling selisih 1 sendok apa 2 sendok bensin gitu ya, guys ya. Ataupun ya semoga masyarakat Indonesia ini lebih dimudahkan lagi rezekinya, biar nggak ada tuh kata boros buat beli bensin ya, guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga ya itu tadi kembali lagi ya mbok tanggung jawabnya ya kepada masyarakat. Jangan masyarakatnya ini malah disuruh apa ya, disuruh was-was lah ya, geng ya, disuruh was-was. Ataupun kalau yang punya rangka ESAF dan udah patah disuruh beli lagi rangka ESAF-nya, kan ya kasihan ya, masa tiap 1 tahun atau 10.000 kilometer harus ganti rangka ESAF. Keceplosan lancang kali mulut ini. Oke, makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf banget kalau aku udah salah-salah kata ataupun tipe-tipe mulutku ini dalam menyampaikan kata dan informasi. Mohon banget tolong dikoreksi dan dibenerin ya, geng. Sekali lagi makasih banget udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.